saya hormati, seperti yang saya sampaikan pada saat rapat dinas yang lalu, bahwasanya pendaftaran guru penggerak angkatan 8 itu kan dihitung tanggal 30 September kemarin ya. Jadi Ibu, ini kalau SMK sebenarnya saya tuh punya aset 112 guru Ibu, baik ASN, P3K maupun guru tidak tetap. Namun pada kenyataannya kami belum bisa istilahnya mempengaruhi Bapak Ibu guru ini untuk kesok atau untuk daftar guru penggerak. Ya alhamdulillah ini Pak ada yang sudah menjadi calon guru penggerak di angkatan 5, Pak Arif ini. Sebenarnya Bapak Ibu dengan adanya Pak Arif sudah lolos ini, mestinya itu bisa menularkan masalahnya itu mendiseminasikan pengalamannya begitu seperti apa pelaksanaan daripada guru penggerak. Makanya kami berharap guru-guru muda itu untuk kalau seandainya nanti dibuka lagi angkatan 9 mau kiranya untuk mendaftar lagi, jangan sampai istilahnya itu kemarin daftar memang tidak lolos terus untung. Kelihatannya ada juga memang seperti itu. Dan jangan melihat Pak Arif yang kemarin selama ini mengikuti kegiatan guru penggerak seperti itu, karena memang Pak Arif kan memang karakternya perfect ya. Jadi pada saat mengerjakan tugas mungkin panjenengan dan begitu sibuknya, begitu seriusnya seperti itu. Mama aku kan jalur penggerak, saya sampaikannya seperti itu. Jadi makanya kami berharap justru dengan adanya Pak Arif yang sudah lolos ini nanti harapan kami bisa mendiseminasikan ke teman-temannya gitu Pak Arif ya. Sehingga ada guru-guru penggerak di sekolah kita yang angkatan 7 kemarin alhamdulillah belum ada, meskipun ada yang mendaftar Ibu, jadi belum lolos. Angkatan 8 nggak tahu kemarin kayaknya pecah telur 1 yang minta tanda keterangan ke saya. Mudah-mudahan nanti ada yang lolos seperti itu. Nah ini memang di lingkungan satuan pendidikan SMK itu sepertinya kurang daya tarik dulu. Ya, kurang daya tariknya seperti itu, sehingga mudah-mudahan dengan kedatangan Ibu di sekolah ini dengan acara pendampingan nanti bisa memberikan wawasan ke teman-teman khususnya yang hadir di sini. Sebenarnya ini adalah wakil kepala sekolah, tapi tidak lengkap juga. Kak Komli juga tidak lengkap karena memang ada magang di Surabaya. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa Bapak Ibu guru yang mengikuti magang di industri dengan adanya program SMKPK. Kalau di SD SMP mungkin sekolah penggerak seperti itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya sepenuhnya waktu kami haturkan kepada Ibu dan Pak Arif karena secara teknis seperti apa saya tidak paham pendampingan ini. Yang jelas pada prinsipnya kami mengikuti teknis yang ada, teman-teman di sini juga demikian, dan harapan kami sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya pendampingan individu ini menggugah atau memotivasi Bapak Ibu nanti bila mana dibuka pendaftaran calon guru penggerak angkatan 9 nanti ada yang mendaftar. Oke, matur suwun, mohon maaf bila sampai bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sampaikan kepada Ibu ini selaku kepala sekolah SMK di Sabtu Dewa Asri. Pembinanya Ibu Mawar. Hari ini saya mengadakan
difokuskan untuk diskusi visi, misi, dan tujuan sekolah yang dikaitkan dengan visi guru penggerak, visinya guru penggerak. Nanti kemudian visi sekolah nanti akan dianalisis bersama ibu-ibu sekolah. Saya di sini hanya sebagai pengamat. Jadi nanti dianalisis, kemudian kalau memang visi sudah selaras dengan visi guru penggerak Pak Arif, nanti akan dicari bagaimana prakarsa perubahan dari panjenengan semua, prakarsa perubahan yang panjenengan inginkan seperti apa, nanti panjenengan diskusikan. Jadi nanti setiap anggota diskusi memberikan masukan prakarsa perubahan. Dan di sini diskusi ini tidak akan merubah visi sekolah. Jadi hanya menambah sebuah prakarsa perubahan yang ada pada sekolah tersebut. Untuk diskusi nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Arif selaku CGP, dan saya hanya mengamati berjalannya diskusi tersebut. Dan kepada Bapak Arif, monggo dipersilakan untuk mengawali diskusi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Angga Wiriyati MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Al-Asri, yang kami hormati Dian Tirtawati SPI selaku pengajar praktek kelas 58A CPP Angkatan kelima Kabupaten Madiun. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Kapolri yang hadir memenuhi undangan kami dalam rangka tema kegiatan kita pada pendampingan individu kedua ini. Kami mengambil tema yaitu Forum Group Discussion Visi dan Prakarsa Program Sekolah di SMK Negeri 1 Al-Asri Kabupaten Madiun. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa motivasi untuk mengikuti guru penggerak itu ya teman-teman kita masih cukup rendah, karena memang informasi tentang guru penggerak itu hanya mungkin masih sebatas dipahami bahwa guru penggerak itu nanti arahnya ke kepala sekolah. Nah, seperti ini juga menjadi satu pemahaman atau satu motivasi yang kurang tepat begitu. Jadi ini bisa kami sedikit meluruskan Bapak Ibu. Kalau saya justru berpikir jangan-jangan ke depannya itu kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ke depan itu justru melalui diklat guru penggerak. Jadi kalau kita boleh memandang paradigma sekarang bahwa LPMP kemudian P4TK sekarang sudah tidak ada, sekarang sudah berganti dengan Balai Besar Guru Penggerak. Nah, ini artinya apa? Artinya kemungkinan ke depannya itu pengembangan keprofesian berkelanjutan guru ini bisa jadi kedepannya melalui guru penggerak. Jangan-jangan nanti diklat-diklat itu salah satu syaratnya adalah sudah mengikuti diklat guru penggerak, sehingga bisa mempunyai kesempatan pengembangan diri untuk diklat-diklat yang difasilitasi oleh Balai Besar Guru Penggerak. Nah, jangan-jangan saya khawatir nanti kita baru sadar ketika syarat itu sudah muncul. Jadi tidak tahu itu berapa tahun ke depan. Tetapi melihat bahwa sekarang yang bertanggung jawab terhadap pengembangan keprofesian berkelanjutan P4TK yang dulu dan lain sebagainya sekarang sudah berubah menjadi Balai Besar Guru Penggerak, ini jangan-jangan ke sana.
Terus kemudian untuk guru penggerak itu sebenarnya banyak sekali, apa itu bisa menjadi instruktur, bisa menjadi pelatih, bisa menjadi dan lain sebagainya, pengembangan yang lain. Jadi tidak melulu menjadi kepala sekolah. Itu kemungkinan yang membuat kita tidak tertarik seperti itu. Terus kegiatan lokakarya juga tidak setiap saat, hanya 1 bulan sekali. Itu pun di hari libur sekolah kita, misalkan hari Minggu atau hari Sabtu, sehingga praktis tidak mengganggu. Kalau terkesan apa itu aktivitasnya banyak dan lain sebagainya, karena terkait dengan tugas tambahan yang lain, sehingga terkadang tugas di guru penggerak dan tugas tambahan itu berbenturan bersamaan yang harus diselesaikan secara bersama. Nah, ya itu aja. Tapi untuk kegiatan guru penggeraknya tidak sangat mengganggu. Oke Bapak Ibu, terkait dengan saya fokus terkait dengan kegiatan hari ini, kita akan mengkaji apakah, saya yakin Bapak Ibu nanti bingung pasti, jadi visinya sekolah itu yang mana, ya? Kalau Bapak Ibu lihat dokumen kurikulum nanti bisa jadi tidak sesuai dengan yang ditempel di luar, atau mungkin lihat dokumen yang lain tidak sesuai dengan yang ada di luar dan lain sebagainya. Dan memang kita harus mempunyai satu referensi, sehingga bisa jadi nanti visi itu kita tetapkan dalam sebuah keputusan kepala sekolah begitu, sebelum kita publish. Nah, itu menjadi referensi. Sebelum kita masuk ke visi Bapak Ibu, kita bisa melihat dulu ini Bapak Ibu. Oke. Ada apa Bapak Ibu? A, si B, si C, bukan karena penghargaan, bukan karena penilaian, bukan karena ini dan lain sebagainya. Tetapi karena kita punya mimpi, akhirnya kita mau bergerak. Seperti itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa visi itu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Apa yang tampak di dalam khayalan, penglihatan dan penglihatan
Ini dalam kamus besar bahasa Indonesia. Apa itu visi prakarsa perubahan? Yaitu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Menetapkan sebuah visi dengan melakukan pendekatan inti apresiatif. Jadi di dalam guru penggerak itu visi perubahan atau visi itu dibuat dari sesuatu yang positif, sesuatu yang positif. Lalu pendekatan yang berbeda apresiatif. Apa itu? Yaitu dimulai dengan identifikasi hal-hal yang sudah ada di sekolah kita. Kita nggak perlu mencari yang tidak baik, kita identifikasi yang baik-baik saja. Yang itu akan menjadi visi kita. Mencari bagaimana cara tersebut dapat dipertahankan. Ini yang sangat berat, Bapak Ibu. Ini yang sangat berat. Bagaimana yang baik itu kita bisa mempertahankan. Maka kemarin yang 5S itu sudah dipertahankan, Bapak Ibu. Yes, itu. Kemudian memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi tidak perlu mencari yang tidak baik, jadi yang baik-baik saja yang dimunculkan itu nanti kita rumuskan, kita rangkai menjadi sebuah visi perubahan di sekolah kita. Ilmu apresiatif apa itu? Yaitu sebuah filosofi landasan berpikir fokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan, menurut Coperinder dan Whitney. Ini teori. Bagaimana melakukannya? Satu, menggali hal positif. Ini di apresiatif ini diwujudkan dalam bentuk baja. Baja itu prosedur untuk melakukan upaya perbaikan. Yang pertama yang dilakukan menggali hal positif. Yang kedua mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai. Yang ketiga mengidentifikasi kita punya kekuatan apa. Oh, kita punya sarannya bagus, kita punya dana yang besar, kita punya sumber daya manusia yang banyak, kita punya siswa yang cukup banyak. Nah, itu potensi kekuatan kita. Dan yang keempat adalah bagaimana semua potensi dan keberhasilan itu kita rangkai menjadi sebuah perencanaan untuk membuat sebuah perubahan ke depan. Untuk bisa melakukan keempat hal ini, mindset kita harus terbuka, mindset kita harus positif. Kenapa harus begitu, Bapak Ibu? Sumbernya ada di sini. Jadi kita sudah tahu, sudah mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Kenapa beliau menjadi Bapak Pendidikan Indonesia? Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat itu potensi, keunikan, dari ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan yang ada pada diri anak masing-masing. Jadi bawaan agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan kita pendidik itu hanya dapat menuntun itu gandeng, mengarahkan untuk tumbuh dan hidupnya kekuatan potensi yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, memperbaiki sikap, karakter, pengetahuan, keterampilan, untuk tumbuhnya kekuatan kodrat anak, supaya mereka bisa mandiri, supaya mereka bisa hidup merdeka. Merdeka dalam artian mereka bisa berdiri dengan kemampuannya sendiri untuk menata masa depannya. Siswa, murid kita itu diibaratkan sebuah bulir padi. Guru itu petani, sekolah adalah lahan persemaiannya.
Bagaimana benih itu bisa tumbuh maksimal, itu harus berada di tempat persemaian yang baik. Maka kita harus mengkondisikan lingkungan belajar kita kondusif, lingkungan belajar yang baik, yang mendukung untuk pengembangan anak-anak kita. Dan digarap oleh seorang petani yang baik juga. Petaninya harus baik. Saatnya diairi ya diairi, air. Saatnya dipupuk ya dipupuk. Saatnya siangi rumputnya ya disiangi. Itulah pendidikan. Itulah pendidikan sebenarnya. Diilustrasikan secara sederhana seperti itu. Sekarang kita masuk ke sekolah kita. Sekolah kita sudah punya visi, sekolah kita juga sudah punya branding. Ibu Budia, saya sampaikan, sekolah kita sudah punya visi, sekolah kita punya branding. Lantas, sudahkah visi yang ada di kita, program-program yang ada di kita, dan branding kita itu betul-betul bisa mengembangkan potensi anak-anak kita? Mohon saya minta waktunya. Lantas yang akan kita bahas ini visi yang mana Bapak Ibu? Ini visinya karena kita ini sudah menjadi SMK pusat unggulan, maka visi yang akan kita bahas di sini, yang akan saya bahas di sini adalah visi yang tercantum di dalam roadmap SMKN Satuan Masri tahun 2022-2025 menuju SMA Pusat Keunggulan tahun 2022. Kalau misalkan tahun ini enggak jadi SMKPK, maka visi yang saya ambil visi yang ada biasanya. Karena ini kita sudah menuju pusat keunggulan dan sudah berhasil menjadi SMK Pusat Keunggulan, maka visi yang akan saya kaji di sini adalah visi yang ada di dalam roadmap. Sampai lihat Bapak Ibu, ya, jadi ini visi yang ada di roadmap yang diajukan karena menuju SMKPK dan kita sudah berhasil, maka ini harus kita pahami visi ini. Yang di roadmap sementara itu ya, yang di roadmap. Jadi dan sebenarnya ini bisa untuk semuanya, untuk semua kompetensi keahlian bisa. Menjadi SMK yang menghasilkan lulusan berkarakter unggul, profesional, berbudaya industri, dan terserap dihidupan. Dari visi ini kita kanalisasi menjadi tiga. Mari kita rancang dari visi ini itu kita kanal menjadi tiga. Nah, ini visi dulu. Kemudian kita juga sudah punya branding sekolah. Memang kita belum sempat membuat yang namanya narasi atau deskripsi branding sekolah kita itu pengennya seperti apa. Ini belum dirumuskan. Ini yang harusnya yang nanti kedepannya harus kita rumuskan. Produktif, inovatif, dan kreatif berdasarkan dictionary Cambridge, pengertiannya produktif itu adalah bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk, apapun bentuknya, apakah produk barang atau jasa atau apapun. Kemudian inovatif, menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaharuan. Tidak harus sesuatu itu baru, tetapi sudah ada, kemudian dikembangkan, divariasikan. Kreatif, kemampuan atau keahlian yang sudah dimiliki seseorang atau kelompok untuk menemukan berbagai macam inovasi atau bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang baru. Ini KKBI.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah ini kanalisasi dari visi itu ada tiga kanal besar, yang menjadi misi kita, yaitu berinovasi dalam pembelajaran link and match dengan industri. Yang kedua, menguatkan keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang berbasis ketarunaan dan industri. Dan yang ketiga, meningkatkan keterserapan lulusan di IDUKA, berwirausaha dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini tiga kanal besar yang ada di dalam roadmap menuju SKKU. Sekarang kita masuk ke kita kaji per kanal per misi kita. Yang pertama itu meningkatkan kualitas untuk anggaran bahan di BOS itu berbasis order dan lain sebagainya. Memang tercantum di dalam roadmap kita. Nah, ini harus supaya ini tidak hanya sebuah dokumen, ini harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis produksi, product based learning. Tapi ini sama dengan atas, saling mendukung. Tapi ini kanal penekanan itu penekanan berarti porsinya harus besar, Jangan hanya praktek bar selesai, praktek bar ditiru, ya. Kemudian pembelajaran kewirausahaan, apakah sudah kita lakukan? Kita kaji. Menerapkan manajemen BLUG berbasis smart school, berbasis teknika. Jadi manajemen. Kemudian yang memperluas networking, meningkatkan kerjasama IDUKA dalam sinkronisasi kurikulum, pelatihan kompetensi bagi guru, magang kerja bagi peserta didik, pembelajaran utama bagi peserta didik, sertifikat kompetensi untuk guru dan peserta didik. Ini indikator-indikator yang menjadi tujuan kita bersama. Paling tidak ini bisa dicatat Bapak Ibu Kapolri dan mencoba dilakukan satu persatu. Kalau sudah dilakukan diberi tanda centang. Oh, saya sudah melakukan poin ini, saya sudah melakukan poin ini, saya sudah melakukan poin ini, dan seterusnya. Oke. Apakah indikator-indikator tadi sudah berpihak pada kebutuhan anak-anak kita? Bapak Ibu, Pak Danu mungkin bisa berpendapat item mana yang sudah berpusat atau berorientasi pada kebutuhan anak didik kita. Oke, berkaitan dengan orientasi kita salah satunya dengan PKL atau PSD atau Prakrin itu berubah-ubah nama, tapi ini tetap sama. Nah, jadi selama PKL anak juga bisa menerapkan teori dari sekolah dan bisa diaplikasikan di dunia kerja, di industri maupun di mungkin kita bisa berbagi, dan juga mungkin ada materi yang belum tersampaikan di sekolah juga bisa diajarkan dari materi di PKL. Jadi ini memang sudah terlaksana beberapa tahun, termasuk juga dengan kita sudah bekerjasama dengan Waktu, dan juga kemarin kita juga sebagai guru juga pernah mengajar kerja di industri Samsung, dan itu betul-betul sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru dan sebagai peserta didik. Terima kasih Pak Danu. Dari item-item ini yang sekiranya sangat bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita, sesuai kebutuhan mereka, untuk menyiapkan mereka bekerja dan lain sebagainya, mungkin bisa ditonton.
Oke, terima kasih. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui diklat calon guru penggerak. Nah, ini poin yang pertama, Bapak Ibu. Jenengan dituntut di poin yang pertama. Bagaimana pencapaian prestasi akademik maupun non akademik, baik guru, tenaga pendidik maupun peserta didik. Ini bagian salah satunya adalah bagaimana kita termotivasi untuk mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui diklat calon guru. Monggo nanti kalau nanti sudah daftar, sudah ikut, baru dicetak nanti poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi dan tingkat nasional. Alhamdulillah tahun ini kita sudah mencapai tahap pertama, tahap kedua. Setelah kita mencapai tingkat kabupaten di tahun 2019, nah, kemudian kita 2020. Kemudian di 2022 kita mencapai di tingkat provinsi. Berarti masih ada satu centang lagi yang harus kita penuhi, yaitu menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Mari kita siapkan bersama-sama. Poin yang ketiga, menyelenggarakan program gerakan sekolah menyenangkan, sekolah ramah anak, anti perundungan, dan pendidikan anti korupsi. Ini juga kita lakukan sudah beberapa. Kemudian yang menerapkan budaya kerja industri serta budaya berbahasa Jawa dan bahasa Inggris. Ini Bapak Ibu poin D ini yang menjadi prakarsa perubahan saya dalam pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya ikuti. Apakah dari semuanya sudah memenuhi ini, Bapak Ibu? Pak Karo? Ya. Apakah sudah berpihak kepada anak-anak kita? Apakah sudah melibatkan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita sudah terlibat secara langsung untuk kegiatan ini? Kalau tadi sudah, yang poin pertama sudah banyak yang terlibat. Nah, poin yang kedua, apakah kita sudah banyak melibatkan anak-anak kita kegiatan-kegiatan ini? Sudahkah dipertahankan 5S-nya Bapak Ibu? Budaya kerjanya sudahkah dipertahankan di jurusannya masing-masing? 2 sih? Oke, monggo. Gimana? Sudahkah anak-anak dilibatkan secara langsung, secara maksimal, Bapak Ibu? Ayo, monggo dipercepat aja. Perbagian tertentu saja. Pak Koco,
Sampunkah? Sudahkah? Sampun. Anak-anak dilibatkan secara langsung? Menambahkan lagi ya, biar apa ya, hanya masukan aja. Jadi proses guna dengan keterbatasan kemampuan itu kalau salah mungkin ya mohon dimaklumi. Jadi mungkin koreksi ya terkait visi yang dengan kurang. Tapi kalau kita lihat visi yang dengan apa ya misalnya itu kan cenderung untuk anak itu menjadi pekerja. Jadi lulusan yang berkarakter unggul, profesional, bergaya industri dan tetap dibuka secara nasional dan internasional. Kalau kita lihat dari sini itu memang arahnya menjadi pekerja. Sementara anak SMK kan mungkin juga bisa berwirausaha. Makanya mungkin dari sini saya kalau dalam pembelajaran itu cenderung juga memberikan gambaran, utamanya kalau kita sering berinteraksi dengan garis depan ya. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke yang kedua, Bapak Ibu. Sudahkah melibatkan? Ya, jadi mungkin kalimat visinya yang perlu di sedikit di apa itu dibetulkan, gitu ya. Hanya saja di rundownnya. Ini sebenarnya kan juga tidak hanya fokus ke industri aja, dalam artian ini. Jadi ke industri itu pada titik beratnya pada budaya kerja. Karena apa? Meskipun mereka berwirausaha, tetapi ketika mereka tidak mempunyai budaya kerja, contoh misalkan terkait dengan waktu bukanya sampai naik dini begitu ya. Karena tidak punya budaya kerja kan juga tidak akan mendukung wirausahanya dia, gitu ya. Wirausahanya dia bukan berarti wirausaha itu sakarte diri. Nah ini juga perlu apa itu dicermati. Sehingga di rundownnya saya sepakat juga dengan usulannya Pak Koco untuk kalimat visinya yang terserap di Eduka itu sedikit direvisi, saya juga sependapat. Tetapi di apa itu di rundown di masing-masing indikator, saya pikir sudah terbuka, tidak hanya fokus di industri aja. Oke, yang kedua saya pikir yang kurang menurut saya ya adalah pelibatan anak-anak secara langsung terutama di dalam budaya kerja. Oke. Sudahkah Bapak Ibu setiap pembelajaran menyampaikan pentingnya budaya kerja ke anak-anak sampai akhir? Setiap memulai pelajaran, di dalam pembelajaran dan di akhir pelajaran, sudahkah dilakukan mengingatkan anak-anak kita terkait dengan budaya kerja? Nih, kayaknya kok belum maksimal. Kenapa? Karena indikatornya itu anak-anak belum terbiasa melakukan. Contoh yang paling kecil, jalur hijau kita itu belum banyak dipakai anak-anak kita karena mereka belum terbiasa. Mungkin Bapak Ibu juga belum mengingatkan, ya, pertanyaannya kan mungkin Bapak Ibu juga belum mengingatkan. Nah, itu. Jadi di sini kami pesan untuk tidak henti-hentinya dan membangun budaya itu tidak hanya sekali dua kali Bapak Ibu, jadi berkali-kali. Oke. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterserapan lulusan berwirausaha dan melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, ada usulan presentasinya dirubah Bapak Ibu? Monggo.
kurang lebih itu anak SMK seperti itu. Ya, maksud saya dari ini prosentasenya dirubah boleh, monggo. Nah. Oke, kira-kira di juga berapa persen? 20%? Kambing 70%. Loh, Karena memang orientasinya kerja. berarti nggak sinkron dengan visinya dengan tadi ya? Maksud saya di visinya tuh mungkin ada tambahan di atas. Nah itu aja. Tidak mau fokus kan. Tidak fokus. Artinya kalau divisi kita itu apa itu keterserapan hidupannya dihilangkan, misalkan berwirausaha, maka harusnya supaya linier itu di bawahnya disesuaikan, kan gitu. Oke, sepakat kalau betul. Prosentase hidupannya berarti harus diturunkan 20% misalkan. Wirausahanya dinaikkan menjadi 70% atau menjadi 50%. Oke. Yang ada pasukan. Iya, maksudnya. Waktu seperti tadi kan biasanya anak lulus kerja dulu. Iya. Nanti kalau sudah ada modal itu dia berusaha. Nah itu pemahaman 60%, 25%, 40% itu kita pahami bersama bagaimana prosesnya. Kalau dengan kalimat keterserapan lulusan, berarti lulusan itu ya fresh graduate gitu kan? Ya. Jadi kalau keterserapan lulusan, berarti kan lulusan itu fresh graduate. Fresh graduate. Jadi, baru nanti kalau keterserapan alumni, nah itu berarti sudah sekian tahun. Ya. Jadi kayak gitu. Oke. Indikatornya atau kegiatannya menyelenggarakan rekrutmen IBK melalui job fair, pelatihan pendampingan kewirausahaan bagi lulusan, memberdayakan lulusan melalui program reskilling dan alumni mengajar. Nah ini tuntutannya Bapak Ibu di Kakomli mengadakan pelatihan reskilling. Nah, kalau kita upskilling, nah ini mungkin di Komli mengadakan reskilling. Nah, reskilling. Alumni kita yang kira-kira pengen ikut diklat lagi boleh, yang gitu, reskilling. Membentuk komunitas ekonomi masyarakat sekitar melalui ini tugasnya sekolah. Membuat marketplace. Nah, ini digital marketing. Nah, ini juga menjadi tuntutan. Nah, dan kesemuanya ini sudahkah sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita? Buasnya monggo, tapi belum terbaca. Monggo, masih. Dari busana monggo masih. Ya, monggo masih. Harganya juga kita sesuai standar yang ada di dunia garment. Makanya seperti itu kan sudah mencoba. Ya ini masih tahap awal. Makanya dari hasil perayaan LKS kan banyak. Akhirnya anak-anak berusaha dengan menerapkan apel PKK itu. Oke, terima kasih Bu Asep. Jadi indikator-indikatornya sudah sesuai dengan kebutuhan masa depannya anak kita, begitu ya. Oke. Ini juga terkait dengan BNUD Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, terkait dengan tadi sudah disampaikan terkait pemasaran dan lain sebagainya, harga jual dan seterusnya, bahwa ketika kita menghasilkan UPJ, kita itu sebenarnya diuntungkan dengan aset yang kita punya, dengan potensi fasilitas yang kita punya.
kita sudah tidak perlu sewa tempat, kita tidak perlu lagi bayar listrik, bayar air, bayar penyusunan peralatan dan lain sebagainya, karena semua adalah asetnya bos. Nah, ini logika berpikirnya, sehingga harusnya produk yang kita jual itu bisa jauh lebih di bawah dari harga pasar untuk mencari pasar. Salah satu strategi berwirausaha adalah yang pertama yang kita lakukan bagaimana kita mencari atau mengikat pasar. Kalau kita sudah dapat pasar, kita mau pasar harga berapapun, no problem. Tapi ketika kita belum punya pasar, kita pakai high price, ya nanti susah kita cari pasar. Nah ini menjadi pertimbangan Bapak Ibu, sehingga kos yang jenengan masukkan itu tidak harus semuanya, tetapi dalam pembelajaran monggo diajarkan bahwa kos di harga itu termasuk sewa peralatan dan lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam penentuan harga jual itu harusnya disesuaikan, bisa diturunkan semaksimal mungkin. Jadi kesimpulannya untuk poin 3 juga sudah memenuhi terkait dengan kebutuhan anak-anak kita. Lalu lihat yang lain, yang penting kita yakini bahwa yang kita lakukan ini baik, lakukan. Sampai sejauh mana? Sejauh kita bertahan dan mampu membuat perubahan. Seperti itu. Prakasa perubahan, penerapan budaya kerja industri menjadi kebiasaan yang kita lakukan di setiap hari di kelas kita. Yang paling kecil aja nggak usah berpikir besar tentang sekolah, kita berpikir fokus ke kelas kita yang kecil. Nah, diterapkan secara optimal apabila kegiatan 5S dilakukan oleh warga sekolah secara bersama-sama, tidak terpaksa, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Apabila ada yang tidak melaksanakan, warga sekolah lain bisa mengingatkan, memberi teguran untuk melakukan. Ini kondisi ideal kalau kita betul-betul 5S kita sudah menjadi sebuah budaya. Kapan itu? Nanti Bapak Ibu. Ini pentingnya budaya kerja, bla 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 dan lain sebagainya, untuk memudahkan kita bekerja yang pasti. Kemudian tahapan bagja, tahapan inquiry apresiatif, tahapan apa perubahan yang kita lakukan, yaitu kondisi ideal ini yang kita harapkan. Kemudian ini pelajaran yang sudah kita pernah dapatkan, keberhasilan yang sudah kita dapatkan, kita sudah menjadi adiwiyata provinsi. Ini menjadi aset, menjadi modal. Kemudian kita sudah juga melakukan penyelarasan kurikulum dengan industri 2 minggu yang lalu, dan semua industri menginginkan apa itu implementasi soft skill budaya kerja. Semuanya, tidak hanya TKR aja, semuanya menyarankan begitu, termasuk Sahabat, termasuk Inta, termasuk Samsung dan seterusnya. Kita sudah punya struktur organisasi 5S, komite 5S, tim audit 5S, PIC, penanggung jawab masing-masing area kerja sudah punya. Dan kita sudah juga sosialisasi dan sudah pelatihan tentang 5S. Kita sudah juga dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung implementasi 5S. Dan kita juga sudah menjalin kerjasama industri. Ini potensi kekuatan kita. Mimpi kita adalah terbentuknya ekosistem budaya kerja. Jadi tidak hanya sekedar melakukan, tetapi budaya kerja itu sudah menjadi ekosistem. Ekosistem itu ya semua lingkungan bersama-sama. Pembagian tugasnya jelas, semua SOP yang ada dilakukan secara tertib, semua ruang kerja, area kerja dikelola dengan baik oleh PIC dan seterusnya. Dipertahankan, dievaluasi secara berkala. Dan mimpi yang kedua adalah budaya 5S ini menjadi kebiasaan warga sekolah kita. Ini mimpinya. Dan sumber daya yang terbentuk dapat mengimplementasikan 5S secara maksimal.
Ini mimpi. Bagaimana memulai mimpi? Kita buat perencanaan. Yang belum kita lakukan apa? Kader 5S kita belum berdayakan. Kita berdayakan kader 5S, kita bentuk dan kita berdayakan. Yang belum maksimal kita laksanakan. Yang belum maksimal kita laksanakan, kita rencanakan ulang. Pelatihan kader 5S. Kader 5S sekaligus kader adiwiyata di masing-masing kelas harus ada. Kemudian upgrade infrastruktur. Jalur hijau yang sudah tidak ketara diperbaiki. Banner-banner yang sudah rusak diperbaiki. Kemudian tim audit memaksimalkan peran fungsinya untuk mempertahankan kondisi. Apa? Tempat-tempat sampah sudah tidak pada area kerjanya. Tempat-tempat duduk di teras juga sudah berpindah tempat, tidak sesuai dengan markingnya. Dan yang kelima yang penting, Bapak Ibu, yang kelima yang penting dan ini saya lakukan. Baru yang kelima aja yang saya lakukan. Pembiasaan budaya kerja 5S setiap hari dimulai dari diri sendiri dan kelas. Bagaimana kita memulai? Dengan kalau masuk halaman, jalannya di jalur hijau. Selesai pelajaran, kita berikan motivasi. Eksekusi, langkah terakhir. Ya, langkah terakhir adalah eksekusi. Yang sudah kita rencanakan, kita lakukan boleh. Setiap pagi kita lakukan. Setiap masuk halaman sekolah kita lakukan. Tidak usah nunggu yang lain, tidak usah nunggu temannya. Gih, wah sih mesti mengerti kancane. Wah kancaku kok orang ya. Aku diloto dipoyoi, wes gak situ, besok wes gak situ. Nah, kancaku dicuci. Ini yang harus dilakukan. Dieksekusi Bapak Ibu. Jangan dibiarkan hanya di awal, hanya di rencana. Dilakukan. Kalau kita tidak pernah memulai, kita tidak akan pernah melihat hasilnya. Kita tidak pernah melihat prosesnya. Bapak Ibu guru selalu membiasakan budaya kerja di kelas dan di lingkungan sekolah. Wali kelas mendampingi, membiasakan budaya kerja di kelas dan lingkungan sekolah. Semua kegiatan kesiswaan harusnya mengintegrasikan muatan-muatan budaya kerja ini. Dan termasuk saya sebagai kurikulum ini yang juga belum saya lakukan, melakukan supervisi ke kelas. Budaya kerja ini yang kelas dilakukan belum? Nah itu belum saya lakukan dan akan segera saya mulai. Oke, saya pikir itu dan lain sebagainya. Tim audit, komite 5S melakukan perannya masing-masing sehingga terbentuklah budaya kerja dan dapat dipertahankan seperti foto berikut ini. Jadi kalau kita mampu membudayakan, mampu mempertahankan, insya Allah kondisi ini akan terbawa dan akan tercipta. Sehingga apa Bapak Ibu? Lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan belajar yang kondusif. Seperti tadi, kita menjadi sawah, lahan persemaian untuk padi-padi kita, menjadi padi-padi yang subur sehingga akan menghasilkan panen yang melimpah. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Dari saya demikian. Kalau ada yang setelah ini ditanyakan, monggo saya buka sesi pertanyaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebentar saya buka pertanyaan yang ada pertanyaan. Atau mungkin masukan dari Bu pelajar-pelajar. Silakan. Terima kasih Bapak Arif yang sudah mendiskusikan isi sekolah yang benar-benar murid dan disesuaikan dengan visi guru. Menarik sekali.
sudah membuka diskusi dengan sangat menarik, yaitu dengan motivasi rekan sejawat menggunakan ilustrasi sebuah cerita, bahwa di situ di ilustrasi cerita tersebut Bapak Arif mencoba mendorong rekan-rekan sejawat untuk melakukan sebuah prakarsa perubahan, dan saya rasa rekan-rekan sejawat juga menerima apa yang Bapak Arif diskusikan atau Bapak Arif ilustrasikan di sini. Kemudian untuk merintis sebuah komunitas praktisi untuk Bapak Arif saya rasa sudah sangat bagus. Dia juga sudah memberikan sebuah program kerja, misalnya tentang SOP, PKL dan sebagainya. Kemudian untuk persepsi visi misi sebelum diskusikan juga Bapak Arif sudah memberikan persepsinya bahwa sebuah pembuatan sebuah visi misi sudah diberikan di awal. Kemudian mengidentifikasi hal-hal yang baik dari misi tersebut, kemudian menggali aset yang dimiliki dari lembaga. Jadi sebuah aset itu yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk kedepannya, bahwa sebuah aset itu akan sangat